Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Nugraha dengan NIM 182233038. Di sini saya akan menjelaskan untuk pembuatan API untuk mengirimkan data dari sensor ESP32 dengan Cognitor. Nah, pertama untuk instalasinya, kita akan pergi ke webnya Cognitor, lalu kita akan melakukan manual installation. Nah, di sini tinggal dibuka aja latest versionnya, lalu bisa di-download dari sini yang source.zip. Nantinya akan ada sebuah file atau folder yang isinya adalah framework untuk my code igniter ini. Nah, setelah itu ekstrak uh, folder tersebut ke folder XAMPP yang sudah diinstal sebelumnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan pertama di XAMPP lalu simpan di htdocs. Di sini saya menamainya dengan folder my app gitu. Untuk konfigurasinya sendiri, pertama di pengaturan di folder XAMPP, semua ke XAMPP, lalu di folder PHP. Ini saya akan tunjukkan PHP, cari folder php.ini. Nah, karena CodeIgniter ini membutuhkan ekstensi intl, jadi pada file ini kita cari intl. Sebelumnya ini sudah saya aktifkan. Sebelumnya adalah ada titik koma di awal. Hapus saja titik komanya untuk mengaktifkan intl-nya. Nah, setelah itu saya akan masuk langsung ke foldernya saja. Nah, untuk yang pertama kita akan di config pertama di controllers. Nah, di controllers kita tambahkan file sensor.php yang isinya untuk sebagai controller dari sensor yang nantinya dari ESP32 yang kita gunakan. Nah, ini akan memanggil model untuk mengambil dan menyimpan data, dan menyiapkan data untuk dikirim ke view atau kirim ke web yang nanti akan dibuat. Nah, setelah itu di models tambahkan juga sensor model. Nah, ini tuh models nih digunakan untuk mengambil data dan menyimpan data, atau menghapus juga bisa. Karena kita menggunakan SQL, mungkin dia tuh untuk melakukan select dan juga insert. Nah, selanjutnya di config, di folder config, di roots. Nah, di sini kita tambahkan roots yang digunakan. Misalnya tadi ini untuk API-nya, dimana di sini melakukan get untuk home-nya, ini nanti digunakan, dan ini untuk melihat database-nya. Nah, untuk mengecek API-nya sendiri, saya langsung melakukannya dengan mengakses langsung datanya. Misalnya di sini localhost sensor. Nah, di sini bisa terlihat datanya sudah terisi. Tapi jika datanya belum terisi, dia akan kosong. Nah, ini kita tahu bahwa kalau menunjukkan seperti ini,
API-nya berjalan dengan baik. Nah, untuk mengirim data dari ESP32, uh, saya membuat kode ini. Kodenya tidak terlalu berbeda dengan kode yang sebelumnya dibuat, yaitu untuk HTTP yang pada tugas sebelumnya. Nah, di sini hanya kita mengirimkan datanya ke database yang berbeda, di mana ini kita kirimkan ke database yang kita gunakan pada CodeIgniter 4. Untuk database-nya sendiri, saya lupa menjelaskan, tapi database-nya kita buat di localhost php myadmin. Nah, di sini kita buat sendiri database-nya, lalu buat juga tabelnya. Nah, nanti agar saat ESP32 mengirimkan data, datanya akan langsung masuk ke tabel yang sudah kita buat dan database yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita akan coba pengiriman dari ESP32 ke API. Karena ini di set untuk 10 detik sekali, kita lihat di sini data terakhirnya adalah dengan ID 101. Nah, saya akan coba refresh. Oke, untuk ESP32-nya sendiri dapat dilihat saya menggunakan sensor HCSR 04 atau sensor jarak ultrasonik. Nah, setelah saya refresh, dapat dilihat bahwa data sudah bertambah. Dan di sini ada timestamp-nya juga. Ini menunjukkan bahwa ESP32 berhasil mengirimkan data dari sensor ke database. Nah, untuk grafik sensornya sendiri, di sini akan saya pindah lagi ke codingannya. Nah, untuk sensornya grafiknya sendiri di sini saya membuat di bagian views, saya membuat sensor view.php, di mana ini merupakan HTML dan JavaScript untuk menampilkan grafik dari database yang sudah dibuat, di mana database tersebut adalah data yang dikirimkan oleh sensor dari ESP32. Nah, di sini saya buat kodenya untuk HTML-nya. Nah, untuk dapat mengaksesnya, kita perlu juga menambahkan pada roots.php yang sebelumnya, yaitu ini get sensor graphic, dimana ini akan sebagai endpoint untuk ke gambar grafik yang dibuat. Nah, untuk grafiknya sendiri dapat terlihat grafiknya seperti ini. Dia mendeteksi atau berubah setiap 5 detik. Nah, dapat lihat di sini setiap 5 detik. Oke, mungkin sekian dari saya, sekian dari penjelasan saya tentang pembuatan API untuk database dari ESP32 dengan menggunakan sensor yang saya gunakan adalah HCSR 04. Sekian dari saya, terima kasih.